Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Selamat datang dalam acara Windsor Witness Ministry, WWM. Hari ini bersama kita ada Brother Timothy Tarman, seorang pengusaha muda yang memiliki 60-an merek dagang. Dan kita akan cari tahu apa yang menjadi rahasianya. Shalom bro. Salam bro. Bro, apa menjadi rahasiamu untuk memiliki 60-an merek dagang di usia muda? Tentu karena anugerah Tuhan, itu tentu. Oh, kalau ngomong Tuhan, bro, setahu saya kan dulu belum percaya Tuhan kan? Sejak kapan bro terima Tuhan? Saya sudah ikut Tuhan Yesus sudah 10 tahun lebih 6 hari. 6 gitu hari. Ya. Kok bro bisa ambil keputusan terima Tuhan? Apa yang terjadi pada bro? Jadi ceritanya gitu. Saya waktu sebelum 10 tahun yang lalu, saya kan juga sudah punya usaha, punya banyak usaha juga, tapi tidak seperti sekarang. Dulu punya usaha, banyak usaha yang sedikit ke arah tidak benar. Tentu ada yang bagus juga seperti plaza dan lain-lain. Saya juga, tapi ada juga bisnis dunia malam. Ya, itu banyak. Sama bisnis judian dan lain-lain. Itu saya merasa sendiri sudah saat itu ya. Tentu belum kenal Tuhan ya. Saya merasa sendiri, punya kekuatan sendiri, punya power, punya kehebatan. Justru itu semakin lama jadi semakin sombong, sampai berani nentang orang tua juga. Jadi hukum alam kan berjalan, karma berjalan. Jadi saat itu aku juga sudah punya keluarga, dan saya juga abaikan kepentingan keluarga. Saya banyak terjerumus ke dalam dunia hura-hura. Ya, tentu lama-lama jadi hancur. Nah, banyak yang datang nasihatin aku, tentu saya tak terima. Terutama yang datang nasihatin soal ikut yang namanya Tuhan Yesus. Ada itu. Nah, ada juga yang lain. Ya, tapi yang Tuhan Yesus itu paling banyak. Jadi aku selalu merasa, siapa sih? Kok heboh kali tentang Tuhan Yesus ini. Saya tak mau terima. Sempat ada juga satu pendeta, dua pendeta, ya tentu pendeta kita, Pak Erwin, juga pernah tumpang tangannya ke atasku dengan kenalan, akhirnya suruh aku ikut Tuhan Yesus. Tentu hati saya bertolak. Saya tidak kasih tahu beliau. Jadi saya tolak terus, dan tak suka saya dengar namanya Tuhan Yesus. Itu jujur aja saat itu. Kejadiannya pas saat itu saya mau pergi buat pinjaman dana yang besar di Jakarta, dan itu adalah sebuah penipuan. Tapi kami bersuka cita pergi pinjam. Tiba-tiba datang seorang pendeta mau ikut, pendeta muda, Eribowo di Tanjung Batu dulu. Terus dia ikut sama Agustiar sama Gunawan. Kami berempat berangkat pinjaman. Sebelum kejadian itu si Ari tanya aku saat kami lagi jalan-jalan di mall. Dia tanya, kok kenapa kamu gak mau ikut Tuhan Yesus lagi? Jadi Ri, janganlah bahas yang Tuhan Yesusmu. Tak penting tuh. Tak ada tuh, susah tuh. Kamu punya bos itu susah, aku bilang. Tuhan kamu susah diikut punya, karena kami tak bisa tinggalkan dunia kita, gitu loh. Si Ari beda sama yang sebelum-sebelumnya punya pendeta. Cara mancingnya keren. Dia bilang gitu, bro. Dia bilang, kok kamu salah, dia bilang. Kalau Tuhan Yesus kita, kalau kamu sudah ikut, dia akan arahin kamu gimana susun hidupmu dengan baik, agar semua itu baik-baik saja. Dia bilang gitu, sepertinya begitulah. Jadi aku bilang, loh, jadi aku punya keluarga yang seperti begitu juga Tuhan bisa bagusin semua, bisa terima. Kamu ikut dulu, dia bilang, kamu ikut bos dulu, Tuhan Yesus dulu, nanti Tuhan atur satu persatu buat kamu dengan baik. Pasti itu, saya jamin itu. Nah, karena ini yang beda, kalau cara bicaranya kan tidak menentang gitu, tidak mau memaksa gitu loh. Jadi saya mulai bisa terima. Nah, malam itulah, di saat malam itu kami kan nginap di Four Seasons Hotel di lantai 11, nomor 1110. Hari itu pun tepatnya di tanggal 1 November 2011. Jadi semua satunya. Entah kenapa itu, saya juga sangat bersyukur, karena angka yang sangat tepat buat saya, sangat cantik buat saya bisa mengikut Big Boss. Itu saya sangat bersyukur sekali. Jadi di malam itu mereka bujuk aku untuk terima Tuhan Yesus.
I see that no harm ya. Kalau kayaknya bisalah kalau memang tidak perlu aku tinggalin yang hidupku, bolehlah aku bisalah berlutut lah aku di sana. Mereka bertiga tumpang tangannya ke aku. Saat itu Bertiganya mereka itu udah satu pendeta, 2 teman itu Kristen. ya Udah semua percaya udah Tuhan. Agustiar, Gunawan sama Aribowo. Oh, Nah, jadi mereka bertiga berdiri di sekelilingku, aku di tengah-tengah. Oh, di hotel yang mewah, berlutut di sofa, kan nyaman gitu loh. Lutut. Mereka benar-benar doain aku. Aneh sekali gitu. Aneh banget, karena hati itu saat itu terima. Jadi sesuatu yang flashback saya punya, kehidupan ya saya punya masalah. saya punya dosa semua flashback lagi di Jadi seperti ada tayangan TV gitu. ya. Terus ya Dilawat Roh Kudus. ya saya nangis 1 jam lebih. Saya di kata mereka saya nangis 1 jam. Saya entah kenapa nonstop nangis terus, flashback segalanya. Terus ya saat itu saya sudah lega banget ya. Berat badan, punggung, beban semua, masalah keluarga, masalah bisnis semua terasa lega ya. Jadi saya habis itu pulang sama mereka. Saya bersedia beberapa hal saya mau tinggalin dulu, karena namanya sudah ikut beliau ya, harus sedikit ekspres lah. Saya bilang sendiri, stop rokok lah, stop smoking lah, stop ngobat lah, stop yang bisnis yang sudah saya jalankan yang haram-haram, kebetulan juga satu persatu dihancurin lah, ditamatin, ditutup gitu loh, secara ajaib juga, tak tahu kenapa caranya. Nah, saya nggak mau tahu lah, ibaratnya itu juga bertentangan sedikit. Nah, jadi saya ikut Tuhan ya seperti begitu. Saya minta tuntunan Tuhan gitu loh. Saya minta tuntunan Tuhan selama 10 tahun ini. Saya selalu ke gereja. Saya selalu, karena saya rasa banyak yang belum saya mengerti. Banyak firman Tuhan ya. Saya orangnya tidak bisa baca Alkitab ya. Saya minta maaf sama Pak Erwin lagi. Saya tidak bisa baca Alkitab karena baca pasti ngantuk. Tapi saya mau ke gereja, mau belajar ayat yang disampaikan. Ya begitu khotbah. Saya lebih cepat dapat dari khotbah lah. Dari khotbah saya bisa dapat, dan saya implementasikan beberapa. Ya, ada satu yang saya selalu bertolak lah. Nah, itu tentang perjinahan. Nah, itu saya nego lah sama bos. Nah, itu janganlah, gitu. Yang lain bolehlah. Tentu Tuhan ya ujung-ujungnya juga beresin aku soal itu juga. Nah, jadi ya begitulah ceritanya. Saya pelan-pelan hidup dalam Tuhan. Sepanjang 10 tahun saya selalu mempunyai hati yang mau bersiap untuk percaya Tuhan Yesus kapanpun itu. Nah, saya sudah anggap Tuhan itu adalah Bapa saya, binaan saya, pengarah saya, semua. Jadi saya selalu minta tuntunan beliau setiap saat. Makanya selama 10 tahun saya di gereja, hampir setiap saat saya nangis gitulah, karena terharu ya sama bos kita ini, luar biasa ya. Kebaikan Tuhan ini luar biasa. Nah, Tuhan satu persatu menyelesaikan perkara-perkara usaha bisnis secara ajaib. Nah, tak bisa saya satu persatu untuk jelasin karena terlalu banyak merek dagang ya yang dibina dan diarahin sama Tuhan satu persatu, itu terlalu banyak. Saya singkat aja karena di masa pandemi ini yang terutama yang paling dahsyat nih. Ya, di pandemi ini banyak orang kan bangkrut ya. Seluruh dunia ekonominya hancur. Ya, semua orang tidak pernah mengalami yang seperti begini, tentu juga kami Alpha Group juga langsung dahsyat sekali ini, goncangan ini
sangat mengerikan. Saya juga kira saya sudah bangkrut, saya bakal hancur total. Nah, tapi secara ajaib saya juga berteriak sama Tuhan sih, karena sudah lewat 3 bulan setelah pandemi kan hancur lebur ya, bisnis semua tidak jalan, non-stop, totally stop gitu loh, ngeri banget. Saya berteriak sama Tuhan, Tuhan gini, kamu mau nggak bos pakai aku lagi gini? Nah, aku kan orang yang cukup lincah, pakailah aku Tuhan jadi saluran berkat-Mu. Ya saya minta itu sama Tuhan, Tuhan kasihlah kesempatan buat aku jadikan saluran berkat. Kan aku di gereja HOG YSK 47 jadi saluran berkat, kok aku jadi tukang tidur di rumah, jadi tak bisa apa-apa ya. Jadi saya rasa Tuhan ada dengar sih, Tuhan dengar saya punya itu doa, saya punya teriakan. Terus satu persatu orang yang pengusaha-pengusaha yang bermasalah di masing-masing bidang datang satu persatu cari aku. Kayak aku tuh bos dokter aja, lucu deh. Satu-satu tanya, Pak Tarman gimana ya, saya punya bisnis begini. Saya rasa kayaknya kan saya kan tukang cari solusi punya orang, saya cepat nangkap masalah dan bisa memberikan solusi. Jadi saya satu persatu saya sampaikan secara solusinya, mungkin begini, mungkin begitu. Ya tentu sebelum saya lakukan itu Tuhan sudah mempersiapkan sebuah dana juga. Nah ini mungkin terlalu panjang, saya nggak singkat lah, karena saya sudah gabung sama Pak Haritano juga bisnisnya. Jadi saya ada barter saham sama beliau ada sisihkan dananya buat aku, nah, dari hasil kerjasama kita. Jadi barteran dana ini saya manfaatin untuk membangun bisnis baru dengan mengakuisisi atau bekerja sama atau berpartnership sama teman-teman yang sedang bermasalah gitu ceritanya. Singkat, dalam masa ini semua berjalan baik. Nah, nama makin besar, reputasi makin baik, makin banyak orang cari. Tentu sampai sekarang masih banyak sekali yang cari saya untuk masalah gimana berpartnership ataupun apa, karena saya percaya bisnis itu semua tentang gimana masing-masing punya kelebihan disatukan. Itu tentu bisa membuat sebuah energi yang besar, satu cara yang baik ya untuk mensukseskan sebuah usaha gitu loh. Nah, ya seperti begitulah sampai kondisi seperti demikian gitu loh. Jadi intinya dengan anugerah Tuhan, jadi waktu sebelumnya itu kan memang udah keluarga udah bermasalah, bisnis bermasalah, terus Tuhan balikan semuanya. Ya tentu. Terus di dalam pandemi ini malah Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi. Amin. Puji Tuhan. Nah jadi Pak Tarman kan sudah alami Tuhan, kebaikan Tuhan. Nah kira-kira apa yang Pak Tarman mau sampaikan kepada orang yang mendengar? Mungkin ada yang masih belum kenal Tuhan, ada yang baru kenal Tuhan, ada yang sudah kenal Tuhan lama tapi tak ada terjadi apa-apa dalam hidup. Pesan saya gitu loh, Tuhan itu melihat kita, melihat hati kita. Tuhan itu lihat kita, niat kita apa gitu loh, isi hati kita apa. Kita bisa saja 10 tahun ikut Tuhan terus, tapi kalau hati kita tidak benar-benar ikut, dia tahu hati kita. Jadi semua tergantung kita sih sebenarnya. Tuhan hanya lihat kita sih. Kalau kita niatnya benar-benar mau ikut, sungguh-sungguh mau ikut, tentu Tuhan akan mendamping kita, bersama kita, apapun terjadinya gitu loh. Jadi saya pesannya gitulah, serius ikut Tuhan. Amen. Dengan sungguh-sungguh. Nah, tidak mungkin kita semua sempurna ya dalam hidup apalagi di dunia sekarang. Tidak gampang untuk seluruh ikut Tuhan, tapi hati kita yang harus kita jaga untuk benar-benar sucikan buat Tuhan gitulah, kira-kira begitu. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, ada satu waktu saya ngobrol sama Pak Tarman, ada satu hal yang menarik saya, itu Pak Tarman itu memiliki hati yang berpikir untuk memuliakan Tuhan. Jadi bisnis yang dia bangun, dia menceritakan bahwa Tuhan pakai usahaku untuk menjadi berkat bagi banyak orang.
Nah, seperti yang ditulis di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36 di situ mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya percaya ketika kita menempatkan Tuhan di prioritas utama, di posisi utama, seperti yang tadi Pak Timothy katakan, semuanya itu Tuhan yang akan beresin semuanya. Saya tidak tahu apa menjadi permasalahan saudara di hari-hari ini, tapi saya percaya Tuhan selalu punya rencana yang baik bagimu. Jika saudara membutuhkan dukungan doa ataupun konseling, silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.